A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Astagfirullah ghafurur rahim. Apalagi yang ingin kita khawatirkan, kita bingungkan, segala macam keresahan yang memang mutlak terjadi kepada kita sebagai pemilik jiwa yang memberontak untuk selalu memiliki rasa khawatir dan cemas. Pergilah ke tempat yang luas yang memberikan kita ketenangan, walaupun tempat itu tidak harus memerlukan biaya yang mahal apabila itu harus menjadi beban. Dan apa yang menjadi ikhtiar kita untuk melihat betapa luas bumi Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langit bumi Allah ciptakan untuk kita berpikir, untuk kita merenungi bahwa persoalan itu tidak hanya sesempit yang kita khawatirkan, karena masih ada bumi yang luas untuk kita pijak, dan masih ada upaya-upaya yang bisa menjadi alternatif untuk kita menjadi manusia yang merdeka. Di tempat yang indah ini, Bukit Seger, Lombok, Kuta Mandalika, saya Sadam Satria Jagat mengucapkan selamat untuk menjadi manusia yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat sarang dari rumput dan ilalang, ku susuri setiap keindahan di wajahmu, ku sematkan ya membela negara itu juga boleh gitu. Nah, tapi dalam beberapa mufasir yang lain, misalnya perang itu harus alasannya agama gitu. Nah, Ibnu Katsir waktu itu punya tafsir lain, mungkin juga karena waktu itu sedang era konflik antara Syria atau Damaskus dengan Mesir itu tadi. Lalu kontroversi yang ketiga itu apa ya? Yang paling pokok itu tentang tauhid. Nah, ini yang paling saya ingat itu waktu itu kita melakukan perdebatan yang sangat sengit itu soal Ibnu Katsir menempatkan bahwa wali Allah itu derajatnya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Nah, ini menarik itu. Ya, nanti Pak Agam mungkin nanti bisa menjelaskan lebih ya soal itu gitu. Yang itu cukup menarik itu. Secara personal ini, derajat wali Allah itu melebihi Nabi dan Rasul. Sementara Nabi dan Rasul itu melebihi malaikat. Nah itu juga itu menjadi perdebatan selama sekian ratus tahun gitu ya. Dan itu cukup menarik lah itu. Nah, konteks perdebatan ini menjadi tajam dan penting karena ini sudah menyangkut, sering dikait-kaitkan dengan kalam, dengan tauhid, dengan bagaimana kita bertuhan itu. Nah, jadi mempelajari Ibnu Katsir ini bagi saya hal yang paling mendasar dalam konteks kita belajar tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana kita mencoba membedah, membuka, dan memaknai Al-Quran. Sama seperti di kesempatan lain kita belajar tentang Al-Umma dari Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak pernah ngaji Al-Umma, itu agak konslet gitu ya.
kenapa ada sifat 20 misalnya, dan penjabarannya satu persatu itu seperti apa gitu. Nah itu menarik. Jadi ini saya sebut ngaji kekinian karena proses ngaji kita tidak seperti di pesantren-pesantren lain, karena kalau di pesantren lain ya mesti ta'lim gitu ya, adabnya ngaji itu super serius gitu, kayak di majelis-majelis taklim pada umumnya lah gitu kan. Nah, kita santai aja. Nanti akan dimulai dengan membabar kitab, kemudian baru dilanjutkan dengan diskusi. Nanti pas membabar kitab ya ditahan dulu, jangan ada pertanyaan, jadi biar narasumber leluasa untuk menguraikan dulu. Nah nanti langsung akan diampu oleh Ustadz Agam. Beliau ini alumni Mesir Al-Azhar, jadi ya setara atau di bawah dikitnya Tuan Guru Bajang lah gitu, sama TGB gitu. Karena satu alumni gitu kan, satu kampus gitu. Sama Ustadz Somad ya udah jauh lah gitu, artinya jadi narasumber kita ini cukup qualified lah untuk itu. Terima kasih Ustadz Agam. Selanjutnya forum saya serahkan, dan mohon maaf nanti untuk minggu-minggu selanjutnya saya pribadi, tetapi ini kajiannya harus dilanjutkan. Kalau bisa seminggu sekali lah. Saya sampai tanggal 8 atau 10 Februari mungkin tidak ada di tempat, karena sampai tanggal 7 besok itu ngurusin satu abad NU di Sidoarjo. Jadi setelah itu baru pulang, perkiraannya sekitar tanggal 10 baru nyampe di Mataram. Terima kasih. Selanjutnya kita serahkan ke Ustadz Agam. Nanti untuk diskusi juga akan dipandu oleh Lurah Pondok Irfan. Ya, begitu. Silakan. Ya, kamu saya. Silakan. Ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama pembina rumah tumbuh bersama, ruang tumbuh merdeka. Oke. Ada Bang Paul Ben, kemudian Lurah. Nah ini yang timbal anyaran, Pak Irfan Dimbong, Oknum. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, memberikan kita banyak sekali pemberian yang tidak terkira, tidak terhingga, dan tidak terhitung jumlahnya, termasuk kemudahan
kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad badala juhdahu fi hayatihi wa tula hayatihi liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, yang telah menjadi tuntunan, contoh tauladan bagi kita hingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya iman. Kita kenal dengan Islam dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang ihsan. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan serius-serius porer. Kok pada mendekam semua. Sebenarnya pengajian ini berawal dari kita nonton ya. Nonton Piala Dunia sebelumnya antara Korea Selatan sama Portugal. Saya ditawari, Mas Agam, ya apa kalau kita pengajian. Beneran Mbak Arifan. Waktu itu saya kira sampean itu guyon. Kenapa saya rasa guyon? Ini kalau saya ngisi di sini, ini kan sama seperti kucing masuk sarang harimau. Kenapa? Kan sudah kelihatan. Jumlah bukunya di sini lebih banyak dengan jumlah buku di rumah saya. Insya Allah, wallahu alam itu khatam udah dibaca semua ya. Tapi setidaknya kalau sudah masuk di sini, wah Masya Allah, suasananya itu sudah antara ruangan yang asik dengan penuh diskusi, tapi tidak bisa dibedakan antara itu dengan horor, dengan judul dan diskusinya. Ya, maut bahasanya gitu. Jadi kalau udah diskusi di sini itu udah diskusi maut. Dan cenderung ketika saya hadir di sini, saya itu selalu merasa ingin disetrum. Ingin disetrum aja supaya bagaimana semangat teman-teman berdiskusi, semangat teman-teman menyampaikan buah pikirannya. Dan ini saya rasa benar-benar tempat yang cukup kondusif. Jadi saya merasa ingin disetrum. Ketika saya masuk dan ditawarin seperti itu, deg-degan. Sampai sekarang pun tensi saya yakin naik ini sekarang. Iya, karena deg-degan. Ya. Tapi insya Allah. Jadi sistem pengajian kita ini kayak sharing lah ya. Kita kayak sharing. Kenapa? Karena saya yakin di sini juga banyak teman-teman yang sudah, kalau berbicara dengan bahasa Arab insya Allah sudah lewat. Nahwu sorof insya Allah lebih paham dari saya. Termasuk Pak Irfan ini. Kalau berbicara masalah semantik semiotik, nah saya ingin berguru sama beliau. Ya, karena kebetulan saya ngajar di UIN Mataram ini juga di bagian tafsir, terutama di bagian semantik. Dan lebih khususnya semantik Al-Quran. Nah, semantik Al-Quran. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang saya ajarkan sekarang itu, yang kita sama-sama sharing, itu tertantang. Kenapa? Karena dalam pembelajaran semantik yang dibasiskan kepada Al-Quran, itu kita bisa sampai memahami bagaimana psikologi kata dalam ayat Al-Quran. Nah, ngeri kan? Psikologi kata itu maksudnya seperti apa? Contohnya nih, kalau dalam Al-Quran Allah menggunakan diksi Qul huwallahu ahad. Apa artinya ahad itu? Ahad minggu. Wah, kebaktian. Nah, Masya Allah. Iya, iya betul, ahad.
Dalam kajian balago, ahad itu termasuk kata yang homonimi. Satu kata tapi memiliki banyak makna, sama seperti kata bisa gitu kan ya. Ahad itu hari. Yang kedua, ahad itu juga artinya satu. Ya. Tapi kenapa kita kenal satu itu kalau bahasa Arab kan wahid? Kenapa Allah nggak pakai kata wahid? Tapi makanya ahad. Nah itu kalau kajian semantik itu kita bisa paham bahwa ternyata benar Allah kalau menggunakan kata wahid, surat Al-Ikhlas ini akan bisa dihantamkan oleh orang-orang ahli bahasa. Gampang baliknya. Tapi ketika Allah menggunakan kata ahad, ini sudah nggak bisa terbantahkan. Wahid, wahid, ahad. Ini sama-sama artinya satu. Tapi psikologi kata satu itu yang berbeda, Pak. Apalagi menggunakan Toshiko Ijutsu, Parera, sama Roman Jacobson, wah itu macam-macam. Ketika berbicara masalah ahad, wah ini berarti tepat. Apakah kemudian kalau misalkan sudah paham konsepnya itu, kita jadi yakin bahwa ini bukan ciptaan Muhammad, ini bukan ciptaannya Kanjeng Nabi, memang ini benar-benar dari Allah. Anak-anak mahasiswa itu ketika saya ajarkan seperti itu, semuanya langsung bimbingan skripsi minta semantik. Saya yang dimarahi Kaprodi. Pak Agam, dosen yang lain kok payu, nggak laku, maunya semantik sama Pak Agam. Wah ya sudah, wallahu a'lam. Tapi kita ajak supaya apa? Kalau kita belajar tentang ulumul Quran yang dengan sekian banyak cabangnya seperti yang disampaikan oleh abang kita tadi itu, benar. 1600, 1400 tahun, 1300 tahun ilmu ulumul Quran dipelajari oleh mahasiswa yang 4 tahun. Meremehkan sekali. Konsep ilmu 1300 tahun dipelajari hanya 4 tahun di kuliah. Akhirnya menggunakan sebuah metode baru alternatif. Kenapa? Karena ternyata mahasiswa di sana juga tidak semuanya bisa bahasa Arab. Belajar ilmu Quran yang bahasa Arab repot. Seperti itu. Baik, Bapak, malah lantur kemana-mana. Sebelumnya Pak Lurah, berapa menit ini kita waktunya? Wah, bebas, rumah tumbuh merdeka. Oke. Kita sepakati ya, ojo ngantuk lo ya. Nggak ngantuk lo ya. Oke. Nah, kemudian ketika kemarin ditawari oleh Bang Irfan, mulai Rabu besok, ini sudah mulai deg-degan saya. Karena suasana kita ini sekarang lagi banyak yang nggak karuan suasana hatinya. Ada yang kalah Piala Dunia, ada yang timnas kemarin kalah. Akhirnya datang ke sini, siapa tahu di sini menumpahkan kekesalannya itu di sini. Kalau kayak gitu kan saya yang KO nanti. Datang makhluk Pak Imam, Bang Romo, aduh. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, cukup untuk mukadimahnya ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, singkat saja malam ini supaya tidak terlalu lama, supaya nanti di kemudian hari bisa kita lanjut dan berkesinambungan. Sebagai kita seorang muslim semua di sini kan? Muslim ya? Ya. Sebagai seorang muslim seperti yang disampaikan oleh Abang Pauk, sebelumnya udah boleh dimatikan belum ini? Belum ya? Sebagai seorang muslim, kita percaya terhadap hal-hal yang disebut dengan rukun iman. Yang pertama rukun iman kepada terus malaikat. Terus ini enggak malu-malu nyebut atau enggak tahu ini? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
Kitab dulu apa Nabi dulu? Iman kitab dulu atau Nabi dulu? Yang ketiga, waduh, iki gimana? Ini masa butuh rapat, re? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Keempat baru iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, alhamdulillah. Kalau gitu saya yakin Anda semuanya lulus SD dulu dan TPQ. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Kalau sudah kita lakukan semuanya itu, kita yakin iman, berarti kita termasuk orang-orang mukmin. Ajak mukjizat. Orang mukmin. Tapi pertanyaan kita, seberapa mukminkah kita? Yakin beriman ya? Yakin insya Allah. Yakin beriman ya? Yakin ya? Seberapa mukminkah kita? Siapakah orang yang beriman? Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu dijelaskan. Kita masuk nggak kriteria ini? Kalau kita memang benar-benar beriman, satu aspek ini kita melihat dari ayat ini saja dulu. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan kata Allah, hatinya bergetar. Allah bergetar ya? HP yang bergetar. Allah. Orang beriman itu kalau disebutkan kata Allah, hatinya bergetar. Jangan digetar-getarkan. Allah. Orang yang beriman itu kalau disebutkan kata Allah, dia bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau disebutkan ayat-ayatnya Allah, baik ayat yang nas atau ayat kauniyah. Kauniyah itu kayak gini nih. Semua yang ada di sini itu kauniyah. Kalau disebutkan ayat-ayatnya baik dalam ayat Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, maka dia bertambah keimanannya. Kita masuk di situ, Pak. Idza tuliyat alaihi ayatun zadatkum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran termasuk di situ, dia akan bertambah keimanannya. Kita buat pertanyaan buat diri kita ya. Kita kalau membaca Al-Quran terasa biasa-biasa saja atau justru menggebu? Misalkan masuk sholat Al-Fatihah, kemudian disebutkan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ya Allah, jemuran belum kering. Ada pikiran seperti itu. Ada pikiran seperti itu. Tetapi kalau orang yang beriman dibacakan ayat-ayat dalam Al-Quran, dia keimanannya bertambah. Kenapa? Kalau disebutkan kata Allah, hatinya bergetar. Mendengarkan Al-Quran, dia akan menambah keimanan. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mau menyentuh Al-Quran kalau kita tidak paham? Bagaimana kita membiarkan Al-Quran menyentuh kita? Jangan-jangan selama ini kita tidak bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran itu karena
teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu kalian sambal kesukaan aku, yaitu lalada sambal lombok. Ini biasanya aku bawa kemana-mana karena kalau misal suka traveling gitu kan, suka nggak cocok sama makanan, aku selalu pakai lalada sambal lombok. Ini bentukannya lalada sambal lombok. Ini beratnya 100 gram, jadi dan dia ini nggak terlalu gede juga, jadi bisa dibawa kemana-mana, praktis banget. Dan rasanya jangan ditanya lagi, gurih, asin, dan pedas tentunya.